Sesungguhnya orang yang pandai ngerumpi itu khotbahnya pasti bagus. Pengkhotbah yang selingkuh, khotbahnya tetap berkuasa. Iya, Karena kok bisa begitu ya? Khotbah sekarang tuh nggak usah sekolah Alkitab, nggak usah bayangin masuk ke STTI, ya, nggak ya, usah lah ChatGPT, segala macam open AI gitu ya. bagus, Buatkan ya. saya khotbah, jangan khotbah buku aja jadi. Kalau ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan surga neraka itu berarti bohong dong, Mbak. Bukan bohong, mungkin Katanya masih kosong. iming-iming. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Bapak Pendeta Juanda, nih, Yes. Bapak Doktor ini ya dari STTII Surabaya, bahkan Ya. udah rektor ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rektor ya. Juga sekaligus Bapak Gembala dari GBI Bahtera Anugerah Surabaya. Iya, oke. Boleh nggak Pak orang awam itu khotbah? Oh, sangat boleh, beritakan firman. Entar ngalor ngidul Pak, sesat. Iya, nah ngalor ngidul, sesat itu tergantung. Contoh ya, kenapa orang kalau ngerumpi itu kan tidak pernah sekolah. Sesungguhnya orang yang pandai ngerumpi itu khotbahnya pasti bagus. Anda suka ngerumpi? Kaum rumpi-rumpi yang katanya lambe turah itu ya. Nah, ya itu dia. Itu khotbah Anda katanya kalau khotbah bagus loh pasti Bagus. ya. Nah, Iya. kenapa saya ngomong bagus? Orang ngerumpi itu pasti terarah. Digali semua. Contoh ya, ketika saya mau ngerumpiin tentang Pak Gideon. Iya, iya. Siapa Pak Gideon? Mengapa? Apa yang dikerjakannya? Iya. Kebaikannya, kejelekannya. Orang ngerumpi itu sudah bekalnya bagus. Udah research duluan tentang Sudah saya. iya, sudah tahu kan? Sudah riset kan? Nah, pengkhotbah yang bagus seperti orang ngerumpi. Harus menggali. Menggali aja apa yang mau dia khotbahkan. Maka sudah clear. Jadi selesai sebuah khotbah. Makanya orang ngerumpi, bayangkan, itu tanpa persiapan 2 jam bisa. Dan bisa terarah. Kenapa? Dia begitu bersemangat untuk menjelaskan tentang apa yang dia rumpiin tadi. Ya karena dia pengen membuktikan bahwa rumpiinnya itu betul. Iya. Gitu loh. Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita ingin membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu betul, dia bersemangat. Oh, oke. Tapi kalau dia tidak menikmati apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, maka ketika dia membicarakannya, dia asal-asalan. Ini tugasku, mestinya bukan aku penggantinya kok. Gara-gara dia nggak datang. Ini belum kayak jadwal sama aku, nggak ada hubungan. Ketika kita suka baca Alkitab, kita tahu, kita bergairah tentang Alkitab yang kita nikmati tadi, kita suka bagikan. Oke Pak, itu Anda tadi katakan loh, saya disuruh dada-dadaan gantiin orang. Padahal Anda bilang bahwa berkhotbah itu harus melalui sebuah investigasi, research yang mendalam, detail gitu ya. Artinya harus ada persiapan kan? Oke, betul. Nah itu gimana kalau dadak-dadak itu? Sekarang gimana cara kita persiapan langsung ya? Iya. Kalau tadi itu lebih kepada sifat bagaimana kita ngomong, Iya. sekarang persiapan, nanti kita terakhirnya kembali lagi gimana menyajikan yang kita Iya. persiapkan. Oke, jadi di titik ini kita setuju dulu bahwa orang awam pun bisa berkhotbah. Bisa. Boleh berkhotbah. Bisa. Iya. Semua bisa. Iya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya, Iya, oke ya. iya. Sekarang kalau kita seorang Kristen pasti suka baca Alkitab. Ya iyalah. Kalau nggak baca, jangan khotbah. Ini dia batasannya sekarang. Jadi kenapa? Karena kita sedang berkhotbah, bukan bersaksi. Oh beda. Beda. Ini bedakan Iya. ya. Berkhotbah berarti dia menceritakan firman, bersaksi menceritakan pengalaman dirinya sendiri bersama Tuhan atau bersama siapa saja, itu silakan. Tapi berkhotbah harus menggali firman Tuhan, nanti kesaksian itu menjadi ilustrasi. Oh, dengar tuh ya, kesaksian hanya masuk di dalamnya sebagai ilustrasi dari khotbah, Betul. tapi bukan khotbah keseluruhan. Betul. Kadang-kadang gini Pak, udah kamu sharing-sharing aja lah kesaksian pengalaman gitu. Nah, itu kamu bukan nggak bisa- khotbah. Makanya kadang-kadang saya geli. Saya cuma mau sharing. Loh, kamu itu khotbah atau sharing sih? Kalau sharing ya sharing, khotbah ya khotbah. Testimoni itu bersaksi, Pak. Kadang-kadang kita ini lucu. Di Alkitab ada testimoni, ada sharing. Testimoni itu berarti orang itu mau bersaksi, ada relasinya dengan Yesus. Dia menjadi seorang pemberita Injil, menyaksikan siapakah Yesus. Iya. Tapi bahasanya sekarang menjadi sharing, Iya. berbagi. Makanya ketika kalau saya berbagi tentang bagaimana berkhotbah, saya bedakan seperti ini.
bagaimana kita berkhotbah, bagaimana kita berbagi pengalaman, bagaimana kita menceritakan Kristus yang terhubung dengan kita. Nah, contoh, kita menginjil, maka kita sedang testimoni tentang Yesus. Tapi kalau ada seseorang, aku kok nggak kuat ya menghadapi keluarga ini, lalu dia sharing pengalaman dia, bagaimana menghadapi ini, bisa ada Yesusnya, bisa nggak ada. Terserah dia mau ngomong apa. Kalau dia memang seorang motivator, inspirator, wah fasilitas sekali ceritanya. Tapi nggak ada Yesusnya sama sekali. Tapi kalau berkhotbah, wajib hukumnya menggali apa yang ada dalam Alkitab. Itu masalahnya. Kalau saya justru menggali itu saya bukan pendeta, saya nggak pernah sekolah Alkitab, gimana saya bisa menggali, Pak? Oke, menarik Pak Gideon. Ada 4 P. 4 P. P pertama, ketika kita buka sebuah bagian yang kita khotbahkan, adalah posisikan diri kita penerima surat itu. Jadi ketika kita baca, posisikan kita penerima surat itu. Oke, jadi saya baca 1 Korintus, itu for me, itu Ya, buat saya. posisikan seperti itu. Oke. Ketika zaman itu, Oke. zaman dulu, kan nggak banyak ribet itu otak kita. Nggak pakai definisi seperti yang saya katakan tadi, nggak pakai tafsiran, nggak pakai macam-macam. Posisikan kita penerima pertamanya. Jadi yang zaman dulu itu. Karena apa? Alkitab itu diturunkan untuk satu peradaban dengan kebutuhan, persoalan yang terjadi saat itu. Maka bagaimana kita bisa memahami posisikan kita seperti penerima saat itu? Kalau nggak relevan gimana, Pak? Relevan nanti ada kaitannya sama ilustrasi dan aplikasi. Oke. Nah, ini sekarang adalah tentang teksnya dulu. Iya, Nah, iya. setelah kita sudah posisikan, Iya. maka perhatikan kita jangan membaca P kedua ini. Perhatikan, jangan cuma membaca suka satu ayat. Oh, ayat emas. Ayat emas. Pastikan minimal satu perikop. Ini saya setuju. Ya, jangan Lebih comot-comot. bagus satu pasal. Iya. Karena nanti kalau satu ayat kita bisa memperkosa teks. Teks itu tidak cerita seperti itu, kita asumsi bahwa teks itu sedang menceritakan itu, ditarik relevan ke saat ini. Itu memperkosa itu. Memperkosa, dipaksa namanya itu bahasa gampangnya dipaksa, tapi itu supaya saya supaya keren, memperkosa teks tersebut. Jadi berkhotbah itu bukan sekedar kalau teksnya banyak, ayatnya banyak, tapi Anda sedang memperkosa. Bisa, gitu, ya. karena kata kasih itu apakah yang dijelaskan di situ? Contoh, tentang Yohanes menjelaskan tentang kasih dan Paulus tentang kasih di surat Tesalonika. Bisa beda maknanya. Dalam penderitaan, kasih Allah ada. Tapi kasih menyelamatkan ada lagi. Apalagi kalau kita suka bahasa Yunani. Wah, ada agape, ada philia. Ada storge. Iya, ada storge. Ada Storge eros. semestinya nggak ada, Pak. Eros ada di PL. Kalau PB itu agape dan philia aja. Oke, dua hal itu ya. Dua hal. Oke. Tapi dikembangkan umum muncul storge tadi itu. Nah, itu bisa muncul nanti kalau kita mau naik advance gitulah, kira-kira naik sedikit. Tapi kalau yang seperti Pak Gideon tanya, apakah semua bisa-bisa? Pertama, buka Alkitab. Kita siap memposisikan diri seperti yang penerima pertama. Kedua, baca. Perhatikan minimal satu perikop. Jangan cuma ngambil aja. Oke. Yang bagus itu satu pasal. Karena Alkitab itu tidak turun dari langit, Pak. Ada kisah, ada narasi, ada deskripsi, ada ungkapan isi hati. Itu nggak bisa cuma muncul satu begitu. Tapi ada sebab dan akibat. Ada pengulangan-pengulangan karena penderitaannya itu. Cerita itu yang menjelaskannya. Makanya ada orang tanya, Alkitab itu gak masuk akal, sampai dosa, selingkuh, telanjang kok ditulis. Alkitab itu sedang menjelaskan fakta manusia seperti itu adanya, tidak ditutup-tutupi. Nah, di balik itu adanya, itu untuk membuktikan bahwa kita orang berdosa, Allah tetap mengasihi orang itu, tetap memperhatikan orang itu. Nah, jadi kita jangan malu ketika menjelaskan bagian teks. Kok kayak seperti ini ya?
kenapa ini kok menjijikkan ya menjelaskannya ya? Kenapa seperti kitab Kidung Agung itu kayaknya pornografi ya? Itu menceritakan kisah nyata. Ini bukan satu kisah yang terjadi di alam yang lain dipaksakan ke kita. Tapi itu kisah yang manusiawi. Tapi zaman dulu. Nah, jadi pertama posisi, kedua perhatikan. Nah, yang ketiga ini Pak Gideon. Pelajari. Ada kata ganti orang. Yang penting aja ya, kata ganti orang, kata kerja, kata sifat. Meskipun ada kata benda, ada kata keterangan, kalau mau nggak apa-apa juga. Tapi yang menarik, kata ganti orang. Ada Tuhan, ada saya, ada siapa di situ. Kita bisa pelajari contoh, ada Maria, kemudian ada mungkin Yusufnya, ada Yesusnya, ada gembalanya. Maka itu bisa menjadi isu kita angkat jadi rumpian kita. Nah, atau kita cari kata kerja. Kata kerja apa yang sedang dilakukan oleh orang itu atau oleh Tuhan ketika ada peristiwa itu. Ya, ya. Jadi itu materi yang bisa digali dari Bisa, sana ya. iya. Dari kata ganti pelaku-pelakunya di Iya, situ bisa. atau kata-kata kerjanya di Kerja, situ ya. atau kata sifat. Oke. Sifatnya Allah pengasih. Ya, Mengapa pengasih? ya. Bagaimana dia mengasihi? Itu ada di situ semua, Pak. Oke. Jadi khotbahnya adalah bongkar yang di situ, sajikan di situ, nggak usah jalan kemana-mana. Ya. Kadang-kadang ya saya pernah dengar orang ngomong gini, saya mau cari ini ada dukungan ayatnya. Ayat Alkitab nggak usah didukung. Itu firman Tuhan, meskipun dukungnya panjang lebar, itu tergantung orang itu terkoneksi dengan Roh Kudus enggak. Makanya satu-satunya pelajaran yang tidak bisa disepelekan adalah ketika kita mempelajari Alkitab. Intelektual kita boleh IQ-nya di atas 200. Tapi kalau dia tidak terhubung dengan pemilik kitab itu, hasilnya adalah asumsi. Apa yang menurut dia baik. Makanya Pak Gideon, orang ateis, orang agnostik itu nggak ada yang bodoh. Ya, ya. Tidak ya, ada. Ya, ya, ya. Semuanya cerdas, luar biasa. Itu otak kirinya, waduh, Luar biasa. menonjol itu. Betul. Ya. Maka dari itu Ya. kita harus lihat konteks. Konteks itu menentukan ini sedang cerita apa. Ya. Nah, ini baru penggalian Pak ya. Ya. Belum untuk bagaimana penerapannya. Ya, ya. Yang P keempat terakhir adalah perbandingan dengan teks yang lain di Alkitab itu jangan sampai berbenturan. Oke. Nah, contoh, Pak, dia mengkhotbahkan bagian tertentu, contoh dia ngambil di Filipi, kerjakan keselamatan. Berarti kalau kita mau selamat, kita harus berbuat baik. Nanti Padahal ini Paulus mengatakan bahwa semua adalah Efesus di Efesus di surat Paulus dua-dua loh, surat penjara. Iya. Satunya Efesus, satunya Filipi. Iya. Padahal dia berkata karena kasih karunia. Iya. Nah, sebelum dikhotbahkan damaikan dulu. Nah, perbandingan inilah yang membuat kita tidak sesat. Jadi nanti ada orang yang khotbah tentang hukum Taurat, bandingkan dengan surat Paulus. Anda mau pegang yang mana? Saya kasih contoh ya. Di Kejadian 1 ayat 29, manusia itu zaman Adam dan Hawa makan biji-bijian. Setelah jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 9 boleh makan tambah hewan dan tanaman. Imamat pasal 11 ada hewan yang boleh, ada yang enggak. 1 Timotius pasal 4 semua boleh hajar. Lalu mau ikut yang mana, Pak? Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, kita perlu belajar keutuhan Alkitab, itu tidak akan membingungkan kita. Iya, iya. Sehingga orang yang lain akhirnya menyerang bahwa kekristenan ini kitabnya jadi blunder sendiri ya. Betul. Karena kita tidak suka keutuhan. Itu tidak bertentangan. Kita harus tahu situasinya, apa yang sedang terjadi, bagaimana Allah bekerja waktu itu. Contoh, kenapa ya Yesus kok nggak dimunculkan langsung zaman Daud? Kenapa nubuatannya di Yesaya pasal 7, 700 tahun kemudian, Matius pasal 1 baru muncul? Kok lama? Kok nggak langsung aja? Bahkan kalau mau jujur, ditarik ke Kejadian pasal 3:15, itu ada bakal Injil. Nah, kenapa kok tunggu sampai sekitar ya anggap aja 4.000 tahun baru muncul Yesus? Tuhan ini kayaknya guyonan. Padahal di situ sedang menjelaskan manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, bukan robot.
Maka itu begitu dia mencintai, tapi nggak bisa maksa Tuhan. Maka itu segala cara dilakukannya, dulu pakai hati nurani nggak bisa, kemudian pakai hukum Taurat nggak bisa, kemudian Yesus muncul, tetap ditolak, sekarang ada bantuan Roh Kudus. Nah, lengkap sudah semua cara. Dulu ada nabi, ada rasul, ada imam, ada hakim-hakim, ada raja. Nggak bisa. Sekarang Roh Kudus yang bekerja langsung dalam nama Yesus. Nah, ketika kita tahu cerita ini, kita mengkhotbahkannya tidak akan simpang siur. Karena kita tahu nilai-nilai di bagian itu. Saya kasih contoh aja Pak Gideon. Ini kan studio siaran. Nah, pada waktu kita ada di ruangan ini kita bisa tidur. Ini mejanya enak loh. Bisa lihat kan, bisa tidur tempat ini. Kita bisa juga main olahraga apa tempat ini. Tapi fungsinya ini adalah untuk siaran. Yeah. Maka pada waktu kita menyalakan fungsi, nanti kalau ada orang yang lihat, dia akan bertanya, itu masa tempat olahraga sih? Bisa, dipaksa bisa. Tapi bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya. Itulah kira-kira ilustrasi untuk menjelaskan kenapa kita seringkali bersitegang dengan teks. Karena peruntukan. Bagus tuh kata-kata peruntukan. Bukan peruntukannya. Nah, khotbah itu peruntukannya untuk apa kalau begitu? Pada waktu pertama kita keluarkan teks itu. Nah, ketika kita menyiapkan khotbah, ada 3T. Pertama, pastikan terarah. Apa tujuan kita? Itu bahasa kerennya fokus. S-nya di belakang, fokus. Nanti ini T itu T-nya depan, S-nya di belakang ya, ini fokus. Tapi bagaimana terarah sedangkan kita menggali, maka T yang kedua tertata. Deskripsinya baru sistematis. Ini kalau ada papan memang enak kita jelasin. Ini T, ini S di belakang. Jadi tertata itu fokus, kedua itu terarah itu fokus, tertata itu sistematis, baru yang ketiga terapan. Ini praktis. Ya, TTT, SSS gitu Ya. ya. Asal kalau dengerin khotbah jangan kayak mikir TTS gitu ya, pusing. Ya, itu dia bisa. TTS juga jadi sakit kepala nanti kita Sakit kan. kepala gitu loh. Betul, ya. Iya. Oke, jadi ibaratnya kalau saya analogikan kayak seorang penggelandang bola gitu ya, dia sistematis, tertata gitu Iya. ya. Akhirnya sampai menuju kepada gol itu dia udah tahu Betul, strateginya tahu. gitu ya. Ini mau digiring Makanya, kemana gitu. Saya kadang-kadang itu ya lihat, saya pernah mengkhotbahkan membongkar kitab Galatia setahun tidak habis. Karena apa? Gak bosan? Enggak. Karena setia sama teks itu. Kalau teks itu nyeritain tentang ini, nanti ilustrasi dan aplikasinya sesuaikan. Nanti pindah ke perikop lain, cerita tentang itu, ilustrasi, aplikasi sesuaikan. Jadi, wah ceritanya bisa panjang lebar. Itu yang menyebabkan bahwa Alkitab itu selalu relevan dari masa ke masa. Betul. Di aplikasi itu ya. Yes, dan ilustrasi. betul. Itu. Ilustrasi dan aplikasi. Nah, contoh kita ini seringkali kan mendengarkan ilustrasi pasti di luar negeri. Saya carikan di Indonesia. Itu emak-emak, engkong-engkong kita sakit kepala. Nggak pernah pergi ke Israel, gimana tahu gambarkan tentang Israel? Ya cari, tanya, Kong, pernah nggak ke Batu? Pernah nggak kemana? Ilustrasinya kita bikin. Kemudian kita cerita ke emak-emak, siapa di sini yang usianya 60 suka naik turun gunung? Nah, coba bayangkan zaman dulu. Di Israel dulu, ketika Maria itu harus lari untuk, mungkin stres katanya sih, ketemu Elizabeth itu sudah hamil dia. Nah, dia naik turun gini. Kayak apa si wanita ini? Kita ini kadang-kadang terlalu sayang sama anak perawan kita, gadis kita. Dia tidak pernah produktif. Nah, bisa tentang keluarga. Kisah itu bisa tentang keselamatan, bisa tentang keluarga, bisa tentang juga kekuatan seorang wanita, bisa juga kita tidak memanjakan, tergantung arahnya kemana. Padahal pasalnya sama ya, Sama. ayatnya sama, Yes. gitu ya. Yes. Kadang-kadang saya begitu loh Pak, ayatnya itu sama. Gara-gara saya ganti ilustrasinya gitu ya. Rubah. Jemaat bilang, ya gitu loh Pak, khotbahnya lebih bagus. Loh itu sama. Sama, betul. Dianggap berbeda. Yes. Sama kan? Wah, itu menarik kan. Ini triknya pengkhotbah gitu ya. Iya. Tinggal pasal yang sama
ganti aplikasi ilustrasi dianggap berbeda Udah beda khotbahnya. kan? Nah, sekarang ini tidak seperti dulu. Kenapa Saya itu? tuh biasa minggu dulu sebelum COVID, Ya. sebelum rame dengan video dan bla 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 ini, materi khotbah saya yang saya khotbahkan di Surabaya, saya bawa di Madiun, Semarang, Jakarta. Ya. Mereka enggak tahu. Oke. Sekarang udah direkam. Ya. Sudah tahu kan? Menyebar kemana-mana. Menyebar ya. kemana-mana Ya, kan? ya, Waduh, membuat saya tambah kreatif. ya. Dulu nggak terpikir kayak begitu, sekarang sudah berubah. Ya. Makanya saya tuh paling suka kalau diundang khotbah, saya minta judul sama ayat. Belajarnya susah di saya, Tapi pasti baru. ya, ya, Pasti ya, baru. ya, ya. Dan saya tambah pinter, karena itu kan dulu saya nggak belajar. Ya. Terpaksa belajar gara-gara ini. Ya, Nah, ya, ya. itu sebabnya sekarang ketika kita melihat perkembangan teknologi, seringkali khotbah kita sudah, ini contoh ini, saya cerita ini, Ya. sudah didengar mungkin sampai ke antariksa. Ya. Nanti kemudian ada orang, ketika saya diundang ke tempat lain, ya sama ini yang di Radio Batra Yuda kok. Ya, Gitu. ya. Ini teknologi membuat segala sesuatunya itu terbuka semuanya Ya, di mana-mana ya. terbuka Oke, semuanya. saya mau nanya kalau gitu tentang peran teknologi AI, artificial intelligence dalam memperlengkapi sebuah khotbah. Ada teman saya bilang, khotbah sekarang tuh nggak usah sekolah Alkitab, nggak usah bayangin apa namanya masuk ke STTI, Iya, iya. nggak usah lah. ChatGPT apa namanya segala macam open AI gitu ya, Bagus, buatkan iya. saya khotbah, jangan khotbah, buku aja jadi Pak, Iya. mungkin tesis aja jadi gitu loh sama Bagus. dia. Nah itu gimana pendapat Anda? Jawabannya hanya satu, yang membedakan power. Kalau kita bahasa kerennya urapannya, yang membedakan kuasanya. Ingat, kita ini sedang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita harus lebih dulu menikmati berkat itu. Makanya saya ini berkhotbah apa yang pernah saya alami. Saya tidak berkhotbah yang tidak saya alami. Ada yang berkata sombong, Bapak ini ya. Loh, seorang pengkhotbah adalah orang yang sudah merasakan betapa getirnya ikut Yesus, betapa senangnya ikut Yesus, betapa susahnya memberitakan Injil, betapa sukacitanya ketika mendapat berkat, ketika saya sudah alami. Saya kasih ilustrasi. Pada waktu ada seorang pengkhotbah kaya raya, dia punya deposito banyak, kemudian dia berkata seperti ini, jangan khawatir kita menghadapi persoalan ekonomi, Tuhan pasti memelihara. Nah dia punya uang banyak. Tapi kalau pengkhotbahnya adalah kontraknya mau habis, kemudian anaknya sedang sakit, lalu dia berkhotbah, jangan khawatir, Tuhan pasti memelihara kita. Itu lebih nyes itu Lebih ya. nyes. Padahal orangnya mungkin nggak cerita, tapi Iya. Tuhan yang bekerja di dalam firman tersebut. Makanya kadang-kadang kita ini kan lihat orang, aduh males aku dengar khotbahnya orang itu, dia itu selingkuh. Loh, Tuhan itu tidak membela orangnya, membela firman-Nya. Makanya pengkhotbah yang selingkuh, khotbahnya tetap berkuasa. Iya, kok bisa begitu ya? Karena Iya. Tuhan membela firman-Nya. Iya. Pak Gideon, saya ini lama wartawan, Iya. saya punya banyak belangnya pengkhotbah, Pak. Iya. Lalu bagaimana saya bisa menikmati khotbah orang? Iya. Nah, disitulah Tuhan memberikan pencerahan, aku membela firman, bukan membela orang itu. Kalau kamu mau dengarkan firman, aku bekerja, maka engkau menikmati firman ini. Tapi kan bukan artinya seorang pengkhotbah juga bisa bebas dengan hidupnya Oh, kan, nggak Pak? boleh. Kan dia disorot juga, Iya, artinya kan gitu betul. kan, gitu loh. Karena pada waktu dia berkhotbah, sesungguhnya dia harus sadar, ketika dia menyiapkan khotbah, dia sedang mengkhotbah diri sendiri, pertama. Pada waktu dia menyampaikan khotbah, dia juga mengkhotbah diri sendiri. Pedang bermata dua ya. 2 kali loh Iya, diserang. iya. Makanya kalau ada pengkhotbah jahatnya luar biasa, tunggu hukuman dari Tuhan. Nggak ada cara lagi, Pak. Oke. Makanya saya suka mengajar khotbah. Saya bilang begini, pastikan kita ini pemilik firman, bukan pengantar firman. Oke, pemilik berarti dia seperti Pak Juanda bilang, saya harus mengalami itu terlebih dahulu Alami, ya. pemilik, Pemilik. saya sampaikan. Saya sampaikan. Tapi kalau pengantar, kita seperti pengirim
pengirim paket. Oke. Kita nggak pemiliknya, kurirnya. Kita nggak menikmati sama sekali. Nggak ada pengalaman sama Tuhan Yesus. Katanya sih enak ini makanan pizza ini. Iya. Dia cuma nganter. Betul. Gitu. Betul sekali. Tapi kalau saya udah pernah makan loh, ini enak. Bisa ngomong. Iya. Bisa ngomong. Hari ini saya nganter, tapi saya pernah makan gitu kan. Betul sekali. Nah, disitulah kita kalau pernah mengalami kebenaran firman, bagian diri kita ini pasti suka menceritakan. Pak, kalau gitu Anda nggak pernah berkorban tentang surga neraka dong? Kan belum pernah ke sana. Saya hampir tidak pernah, tapi saya menjelaskan bahwa ketika engkau bersama Yesus akan ketemu Yesus. Tapi di mana Yesus tempatnya? Di surga. Ngapain di surga? Apa yang dijelaskan Alkitab saya jelaskan. Selebihnya dari itu, nanti pastikan kamu terima Yesus dulu. Buat apa kamu tidak terima Yesus, saya cerita surga. Sama juga, buat apa saya cerita mercy kalau Anda tidak bisa beli mercy? Jadi artinya adalah itu akan lupa bagi dia. Tapi saya lebih suka bahwa orang berjumpa dengan Yesus, menikmati Injil, menjadi hidupnya orang yang berinjil, baru dia akan memikirkan apa yang dia kerjakan dan ada jaminan kekal suatu hari nanti dia akan menikmati sesuatu di sana. Oke. Jadi khotbah seperti ini orang agnostik pun dengar. Oke, jadi jangan mengkhotbahkan surga nerakanya, tapi Yesusnya, itu pemiliknya, penguasanya. Iya. Oke. Kadang-kadang saya bergurau begini. Iya. Mana lebih kita suka? Ikut Yesus tapi di neraka, tanpa Yesus di surga. Tanpa Yesus tapi di surga gimana Iya. ya? Dua apa bisa ya itu ya? Gak bisa kan? Nggak bisa. Gak bisa kan? Karena pencipta surga dan neraka kan Yesus Iya, semua. Yesus, Yesus kan? Iya. Jangan berpikir neraka itu ciptakan oleh iblis. Enggak. Yesus juga. Itu adalah sebuah tempat di mana orang itu tidak ada persekutuan dengan Yesus. Iya. Kalau ada Yesus, ditempatkan namanya surga. Iya. Orang yang tidak punya Yesus ditempatkan namanya neraka. Iya. Nah, di neraka ada kertak gigi, ada panas, tangisan dan sebagainya. Iya. Tapi ingat, sekarang kan masih kosong. Iya. Karena apa? Kan belum ada penghakiman. Iya. Nah, masa ya memang sih kalau kita di kuburan, kalau berkhotbah, pemakaman, hari ini opa kita sudah di surga. Ya nggak apa-apa. Tapi ingat kan belum dihakimi. Masa dia masuk surga dulu, nanti jadwalnya penghakiman. Ayo keluar, recall, keluar penghakiman dulu, nanti masuk lagi. Loh, jadi kalau ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan surga neraka itu berarti bohong dong, Mbak? Bukan bohong, mungkin Katanya masih kosong. iming-iming. Dicatat ya. Iya. Gue suka kata-katanya iming-iming. Iya, untuk bisa menekan orang itu dua hal, menakutkan dan iming-iming. Kalau kita ngasih uang kita untuk pekerjaan Tuhan, engkau akan dapat ini, iming-iming. Iming-iming. Atau intimidasi. Ya sudah dua I lah, intimidasi dan iming-iming gitulah. Kan kelihatan keren, Pak, kalau khotbah. Ini orang awam ya. Kembali ke topik kita hari ini, orang awam bisa berkhotbah nggak gitu ya? Mungkin pengetahuan Alkitabnya ya nggak sejago Bapak yang dokter teologi lah gitu ya. Tapi akhirnya dia mulai cerita tentang sebuah pengalaman. Saya diajak ke surga, saya naik turun surga, saya diajak ke neraka. Itu kan jemaat tuh lebih, wow, keren ya khotbahnya. Wih, dia tuh deket sama Tuhan loh. Saya kepengen loh deket seperti itu, kok saya nggak bisa ya. Gimana pendapat Anda? Karena orang pada waktu dia menikmati seperti itu, yang dia pikir gimana aku seperti dia. Iya. Jadi kepengen seperti dia yang kalau deket intim kita sama Tuhan. tawarkan itu menyenangkan, orang suka, Pak. Makanya tadi kan, tadi nggak dibaca tentang Injil ya. Ini kan sesi yang lain ya. Saya mau baca dulu Injilnya tadi itu, sesi yang lain. Nah, Paulus pernah berkata seperti ini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Itu dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Saya ulang lagi baca agak pelan sedikit ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Berarti apa? Ada Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain.
Ingat, di dunia orang Kristen itu minoritas di antara orang agama Kristen, Pak. Orang yang suka Yesus tidak banyak. Orang yang suka membicarakan Yesus lebih banyak. Orang yang suka mengkhotbahkan Yesus lebih banyak. Orang yang menikmati persekutuan dengan Yesus itu minoritas. Ini quote penting tadi ini ya, quote penting ya. Jadi di gereja tidak semua orang Kristen. Ada orang agama Kristen. Beritakan Injil ke dia. Beritakan Injil melalui bahasa verbal kita, tapi bisa juga melalui teladan hidup kita. Pastikan kita orang yang berinjil, sudah memiliki Injil tersebut, baru kita sharingkan kepada orang lain tentang Injil itu. Jadi Anda nggak mudah terpukau ya kalau ada khotbah-khotbah Enggak. yang menunjukkan wah dia naik turun surga. Kadang terpukau, Pak. Siapa sih nggak ingin kaya? Oke. Siapakah nggak ingin populer? Oke. Siapakah nggak ingin menjadi orang yang wow? Ya. Tapi itu bisa jadi berhala saya. Saya tidak mau memberhalakan validitas saya, pengakuan saya, kehebatan. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini adalah orang yang nunggu jadwal mati, Pak. Jadwal pulang, Pak. Ya, jadwal pulang, mati di kuburan. Karena ada yang tanya begini, Pak. Iya. Ada yang tanya, Pak, kalau suatu hari Bapak khotbah seperti ini, lalu nggak ada yang ngundang lagi gimana? Saya bilang, saya akan jualan tahu dan tempe di jalan sambil tunggu dipanggil Tuhan. Kita cuma ngisi hidup, Pak. Siapa sih? Sisa hidupnya kan pendek. Bisa nanti setelah ini kita dipanggil, besok lusa dipanggil. Loh, kenapa tidak memuliakan Yesus? Kenapa memuliakan diri sendiri? Ya. Pertanyaan terakhir, pengkhotbah awam gitu ya. Iya. Tadi udah dikasih tahu kisi-kisinya bagaimana berlatih untuk berkhotbah dan ternyata tuh bisa gitu ya. Ya syukur-syukur kalau Anda punya kesempatan untuk masuk ke sekolah teologi ya itu bagus gitu ya. Iya. Ini Bapak Rektor ini ya. Pakai kode Batra Yuda nanti dapat diskon ya. Itu dia. Diskonnya 0,01%. Itu. Kalau S1 ada beasiswa, Pak. S1 teologi. Itu Iya. ya di STTII Surabaya. Jalan Panjang Jiwo, Pak. Oke, silakan ya. Jadi kalau ada kesempatan ya berkuliah lah gitu ya. Ada Zoom-nya juga, Pak. Oke. Bisa kelas Zoom kok. Oke, berarti termasuk Anda di marketplace pengusaha. Nggak harus kok sekolah Alkitab jadi pendeta itu nggak harus. Karena kita ingin memahami Kalau lebih bisa jadi presiden. Hah? Bayangkan presidennya lulusan sekolah teologi, keren kan? Wih. Anggota legislatifnya pernah sekolah teologi. Wah kan? Kenapa kita minder? Karena dulu itu kita punya konsep yang pinter sekolah dokter, yang pinter sekolah arsitek, yang pinter sekolah ilmu yang lain-lainnya, yang kurang pinter masuk sekolah teologi. Nah itu loh, itu yang Karena miris apa? saya ya. Kita tidak berpikir tentang bahwa seorang teolog itu bisa mengubah dunia. Oh, mengubah dunia? Iya. Alkitab kan berkata, sumber pengetahuan itu takut Tuhan. Ya. Bayangkan di awal dulu, dokter atau apapun profesinya, itu diawali daripada sekolah-sekolah Alkitab. Harvard diawali dari sekolah Alkitab. Banyak sekali universitas besar, itu dari sekolah Alkitab. Oke. Baru setelah itu, diversifikasi usaha, ada fakultas ini, fakultas itu. Iya, sekolah Alkitab. Dan itu sampai mati, tetap dipakai. Ini adalah ilmu yang terpanjang bisa kita pakai, bahkan sampai kita sudah menjelang dipanggil Tuhan. Yang lainnya ada pensiunnya, Pak. Ya, Mungkin kalau siapa tahu pendeta Pak nggak ada Gideon juga pensiunnya. ambil lagi kan. Saya kan cuma ngomong ini, Pak Gideon mau ngambil MPH. Gini Pak, seorang pengkhotbah itu di STTII ada nggak mata kuliah stand up comedy? Karena Pak, yang laku kalau nggak jualan tentang iming-iming tadi, juga jualan komedi. Oh betul. Nah, Betulnya kok? itu betul sekali. Kenapa? Itu ada cara bagaimana kita menyajikannya. Iya. Nah, pada waktu menyajikan materi khotbah kita, itu Ya. menentukan. Contoh, 7 menit di awal, itu akan menarik apakah orang akan melanjutkan ke 14 menit setelah itu. Oke. Itu ada penelitian di Amerika, tapi kalau nggak percaya diteliti sendiri. Nah, saya cuma membaca. Jadi kalau kita bisa memukau mereka 7-8 menit di awal, dia akan duduk manis. Oke. Jadi pada waktu kita berkhotbah, kemudian orang itu sudah mulai buka, kalau sekarang buka Gadget. HP kita, gadget kita, itu ada persoalan dengan kita. Jangan marah-marah,
Dengarkan baik-baik. Loh, khotbahnya nggak enak kok mau didengerin. Ini dari Tuhan. Loh, yang sana berkata, saya juga dari Tuhan. Jangan dengarkan orang itu, merepot kan ya. Iya, pakai legitimasi surga neraka itu Itulah, lagi-lagi betul. gitu. Oke, berarti setuju. Berarti harus lucu. Lucunya intelektual. Lucunya Alkitabiah. Saya juga lakukan itu. Bisa dengar di khotbah-khotbah saya, orang bisa tertawa terpingkal-pingkal, bisa, tapi tidak dibuat-buat, Pak. Oke. Tidak dibuat-buat, kita alamiah dengan gestur kita, dengan mimik kita, dengan gaya kita. Tapi pada waktu kita menyajikan itu, kita kadang-kadang ada sesuatu ucapan-ucapan yang muncul bisa jadi sesuatu yang lucu. Iya. Saya pernah awal dulu pernah terintimidasi. Saya diundang di sebuah gereja, kemudian di undangan itu waktu itu masih HP ya, belum ada BBM aja belum ada. Buku tentang lucu cuma ada 4. Saya cari sampai di toko buku terbesar di Surabaya waktu itu. Karena apa? Ada order begini, Pak, tolong khotbahkan yang lucu ya. Ini jemaat sudah capek semua, lelah, kasih yang lucu ya. Saya mikir, saya ini sekolah Alkitab, enggak sekolah stand up comedy, gimana bisa lucu? Oke toh? Sampai kulaan buku humor ya. Iya, saya pulang. Sampai oke, saya oke. masih ingat buku pertama itu Mati Ketawa Cara Rusia. Saya punya buku itu. Oke. Karena hampir enggak ada buku-buku humor Iya. yang disusun kan. Iya, Nah, iya. kemudian saya khotbah. Lucu. Saya kasih cerita yang lucu. Saya tertawa, jemaat enggak tertawa. Loh. Keringetan kan? Berarti ada masalah di mana dong? Ada itu? masalah kan? Oke. Kemudian saya tahu Tuhan saya ini sudah berdosa, saya menyenangkan telinga. Kemudian waktu itu kan ada baca, kan saya suka baca Alkitab itu perikop kalau khotbah beberapa ayat. Kemudian saya undang mereka baca. Saya undang semua membaca bagian ini. Pada waktu mereka berdiri, mereka sedang membaca, saya berdoa pengakuan dosa. Saya minta ampun ke Tuhan. Nah, kemudian pada waktu saya berkhotbah kembali, saya cerita dengan gaya saya, malah mereka yang tertawa, Pak. Saya serius membuat lucu, nggak ada yang tertawa. Nah, kenapa ketawanya? Gaya saya. Gayanya kenapa, Pak? Saya lupa gaya gimana, pokoknya di antara cerita itu, saya menceritakan kasus-kasus. Nah, contoh apa ya? Tentang, oke, yang paling ingat aja deh, panjang umur. Oke. Ya kan? Siapa yang di sini kepin umurnya 500? Nggak ada. 400? Nggak ada. 300 ada, 200 ada, 100 ada. Maunya berapa? Tiba-tiba ada yang nyeletuk 80. Ya ampun, suka baca Alkitab ya. Kenapa kok mau mati aja niru Musa? Bisa ketawa mereka. Nah, kemudian oke deh. Sekarang umurnya 80 inginnya. Sekarang mumpung ini tahun baru, kita stock opnam. Tertawa sendiri. Padahal saya nggak niat buat lucu tuh. Stock opnamnya umur. Ada yang nggak tertawa, ada yang nggak pernah kerja mungkin, atau nggak pernah mengerti apa itu artinya stock opnam, barang-barang kan. Nah, mereka tertawa sendiri. Kemudian saya tanya lagi, coba siapa yang hari ini tidak ingat umur berapa? Ayo saya ajak ke kantor catatan sipil. Tertawa sendiri dia. Padahal saya narasi itu kan. Sudah ketemu kan umurnya toh? Oke. Sekarang umurnya anggap aja 50. Tuhan kasih 80. Sisa stoknya berapa? 30. Tertawa sendiri. Kemudian tahun depan ada yang ucapan selamat ulang tahun atau bulan depan deh. Kalau ini bulan Februari, bulan depannya Maret, ulang tahunnya Maret. Selamat ulang tahun. Umurnya jadi 51. Sisanya kan sisa 29. Hati-hati loh, orang yang suka mengucapkan selamat ulang tahun itu ngingetin kita jadwal mati. Tertawa sendiri mereka. Nanti tahun depan lagi 52, 28, 53, 27. Jadi lagunya kan harus berubah. Panjang umurnya, pendek sisanya serta mulia. Berarti apa? Kita kan tambah lama tambah pendek. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah. Kalau engkau jengkel sama suamimu, lihat wajahnya baik-baik. Sisa berapa lama ya dia bertahan ya? Lihat wajah istrimu, sisa berapa lama dia bertahan ya? Jadi nggak lama kan? Makanya ada kesempatan, berdamailah dengan dia. Nah, kira-kira narasi gitu lah. Iya. Intinya yang saya garis bawahi itu kita tuh akan ketawa kalau kita tuh sebetulnya mentertawakan kebodohan kita sendiri kok. Bisa, gitu. iya. Gitu ya.
Jadi tidak sidang ngenyek orang, menghina, gitulah. Iya. Ketika saya berkhotbah, saya ceritakan tentang kebodohan saya, jemaat bisa tertawa. Bisa, gitu iya. Mereka senang gitu di atas penderitaan saya. Betul. Itu kan dilakukan oleh seorang pelawak dulu kan. Iya, Betul. iya. Oke ya. Jadi Anda tertarik belajar lebih lagi gitu ya untuk berkhotbah. Bahkan bukan cuma berkhotbah, tentang kedalaman firman Tuhan. Silakan Anda bisa bergabung di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya ya. Untuk orang awam ada banyak kelas-kelas di sana. Iya, ada. Bahkan untuk pengusaha-pengusaha yang repot ada ya. Bisa pakai Zoom, Pak. Kuliahnya bisa beda-beda gitu, Pak. Juga ada kursusnya, Pak. Bisa ada juga Cuma kelas kursus saja, ya, non-gelar kursus, berarti ya? non-gelar. Ada kursus yang pendek, ada kursus pendengar, Pak. Jadi dia ikut kuliah tapi nggak bikin tugas juga bisa. Tapi bayar, Pak. Itu. Ya, saya bayar tapi saya cari gelar aja, bisa nggak Pak? Oh, bisa. Saya cetakkan nanti di printer, Pak. Iya, di Jalan Embong Malang tuh banyak mesin cetak, Pak. Jasa palsu. Nah, ada kan. Ya kadang-kadang mereka nggak malu dengan pembohongan publik, Pak. Iya. Ini topik yang berbeda, Pak. Ijazah palsu ya, Pak. Ya, kita sudahi aja. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.